Analisa teknikal 11 Maret 2022. Jadi pertama kita lihat dulu yang pasti open interest dan funding rate ini seperti apa ya. Kalau kita lihat open interest-nya itu memang turun dan juga funding rate turun. Dan ini biasanya cenderung ke arah bearish, berarti banyak yang nge-short. Nanti kita coba secara real time lihat, ada di CoinGlass ini ya. Tapi kita satu-satu. Ini datanya, kalau kita lihat whales akumulasi itu sebenarnya trennya itu kalau secara keseluruhan itu naik ya. Tapi memang ada naik, turun sedikit, naik, turun sedikit, naik. Nah, tapi memang lebih kecenderungannya naik. Jadi ini sebenarnya netral ke bullish kalau saya lihat ya untuk akumulasi whales. Jadi memang secara logika pun masuk akal, karena kalau misalnya harga turun, ya akumulasi harusnya meningkat. Kalau nggak meningkat, wah itu bisa dropnya lebih dalam lagi gitu ya. Makanya ini sepertinya masih ketahan di 38 ini. Dan kita lihat 38 ini memang sebenarnya agak apa namanya sudah menjadi support yang agak kuat ya. Dari kemarin-kemarin dulu juga pernah waktu itu menyentuh 38 terus naik lagi gitu. Jadi ini memang sepertinya momen penentuan. Nah, kalau kita lihat ini menarik juga, stock exchange, stok BTC di exchange itu menurun. Nah, ini nih kelihatan banget ya, ini langsung penurunannya cukup drastis. Ini artinya apa? Ini kalau kita lihat ini adalah di Coinbase Pro gitu ya. Jadi apa namanya warga negara Amerika yang banyak membeli gitu. Ini kemungkinan berhubungan dengan yang kemarin CPI data itu. Jadi makanya mereka langsung borong. Kalau yang lain seperti Binance, walaupun masih trennya juga menurun, tapi nggak begitu sedrastis ini. Ini berarti ada yang borong nih. Nah, jadi coba kalau kita lihat ya, untuk sekarang itu posisinya secara technical ini berarti trennya itu memang bearish, hampir ke arah very bearish malahan, safety score 41. Kalau candlestick 5 menitan itu ya pasti bearish otomatis. Kalau kita lihat 1 jam misalnya, apakah berubah atau 4 jam gitu ya, juga bearish, tapi sepertinya juga memang bearish semua sih sejauh ini. Nah, tadi itu cuman akumulasi whales dan apa namanya BTC di exchange ya, itu menurun. Ini juga bearish ya, karena memang nggak ada perlawanan gitu kalau dilihat dari candle. Nah, kita lihat sekarang dari segi ini di CoinGlass ya. Ada apa itu? Nah, ini futures market sama perpetual. Ini dari real time. Nah, kalau kita lihat di sini memang banyak lebih ke arah short. Nah, di Binance kalau kita lihat ini memang ini real time ya, berarti sekarang posisinya itu funding rate pun negatif. Nah, ini juga negatif ya, sesuai yang tadi kita lihat lah sebenarnya. Dan rata-rata di beberapa exchange semuanya kebanyakan short gitu ya. Ada yang long di BitMEX tapi nggak banyak gitu. Walaupun kalau secara persentase nggak terlalu signifikan sih, 51, 50 gitu ya. Sedangkan ini 48 gitu. Jadi agak seimbang, makanya harga juga memang di sini nih 38. Ini dari CoinGlass kalau teman-teman mau lihat, ada juga ETH misalnya. Nah, ETH agak lebih tinggi sedikit, 51, 53, 55 ya. Itu bisa Anda lihat lebih lanjut ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari segi charting. Nah, ini saya sudah bikin untuk VIP sebenarnya tadi apa namanya dengan berikut strateginya gitu ya. Kalau di sini saya analisa aja, kalau teman-teman mau lebih lanjut dan lebih detail strategi seperti apa yang bagus untuk hari ini ya bisa join VIP dengan klik link di deskripsi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini time frame 4 jam itu ada wedge yang terbentuk, pola wedge gitu ya. Nah, di sini kalau pola wedge ini sudah mendekati support nih. Ini juga sudah saya apa namanya bentuk di ini time frame daily, supportnya 4 jam gitu ya. Ini ada resisten untuk daily gitu. Ini ada resisten yang lebih dekat yang saya buat sendiri, resisten lokal gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Jadi kalau misalnya ada 2 skenario yang kemungkinan besar terjadi. Yang pertama tentunya kalau misalnya sudah sampai menyentuh support ini, karena kita lihat sejauh ini bearish ya, berarti kalau misalnya menyentuh support ini, antara dia langsung mantul, gitu, mungkin ke resisten dulu, cuman kalau pantulan
Ini akan saya bikin begini aja ya, resisten dulu aja. Nah, kalau misalnya ini nggak kuat menahan, ini daerahnya 38 lah ya, bisa dibilang, itu bisa potensi sampai ke 36. Kalau misalnya memang nggak kuat menahan di sini loh. Tapi kalau misalnya ada kekuatan, nah kemungkinan dia akan naik mendekati resisten dulu. Ini karena sudah mendekati weekend, jadi saya agak pesimis langsung bisa tinggi yang kayak tadi ya. Kalau misalnya hari-hari biasa mungkin masih bisa. Nah, jadi kita harus melihat, memperhatikan 38K ini. Apakah kuat atau enggak dia jebol gitu ya. Kalau jebol pun ya harus sampai close candle lah. Ini 4 jaman ya kita lihat sampai close candle. Kalau misalnya memang tembus, terjelek sampai 3700 dulu ya. Ini support daily, kalau misalnya jebol juga ya makanya itu. Ini sudah sampai ke weekly nih. Weekly-nya di 36-an. Jadi ya hati-hati aja hari ini ya. Kalau dari volume juga memang belum ada perubahan, squeeze momentum juga nggak ada tanda-tanda untuk long squeeze sejauh ini gitu, belum ada paling nggak ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa bagusnya untuk ke depannya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari real time, itu memang masih mix. Nah, ini real time-nya di agregat ini ya. Yang saya pernah share juga indikatornya ada di video lain. Ya, ini websitenya ini deh, kalau misalnya teman-teman mau lihat ya. Ini juga jelas. Nah, ini real time. Jadi real time itu misalnya ini banyak orang short, tapi dibales orang long gitu. Nah, tapi ini ada jumlah yang cukup besar short lagi. Jadi memang masih ngedominasi nih shortnya. No, ada yang 1,1 lebih besar ya. Jadi wajar harganya tetap pasti akan drop. Nah, ini boleh dilihat juga untuk secara real time apakah memang ada perlawanan gitu, dan juga kapan waktu bagus untuk ngelong gitu ya. Nah, misalnya ini tadi short, tiba-tiba dibalas oleh long gitu. Nah, yang perlu dilihat itu adalah kalau misalnya ada yang gede-gede nih tiba-tiba nih. Nah, karena takutnya setelahnya itu mulai ada yang lain mengikuti gitu. Jadi kita perlu waspada gitu ya. Walaupun ini secara real time ya memang agak susah kita bacanya. Jadi ini memang lebih scalping cepat lah kalau menurut saya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari pembicaraan saya tadi mengenai support itu sudah mendekati banget ya. Ini dari Ming Kyu Woo, dia itu bilang bahwa akan terjadi squeeze, long atau short pokoknya. Udah deket banget nih. Mengapa? Karena ini sudah indikator untuk loss percentage gitu ya, itu sudah mendekati resisten. Sedangkan untuk profit itu juga mendekati support gitu. Nah, kalau kita lihat secara sejarahnya, ini begitu mendekati atau kena ke supportnya itu langsung terjadi ini misalnya short squeeze. Nah, di sini ya. Nah, ini juga mendekati resisten atau kena ya, resisten, kena support langsung long squeeze gitu. Nah, ini memang harus kita pantau gitu ya. Kalau menurut saya memang lebih posisinya pas dengan yang ini tadi. Jadi kalau memang misalnya 38K ini nggak kuat misalnya, nah itu bisa ke 36 ya karena itu tadi saya bilang ya, kemungkinan juga ada squeeze ya, terutama kalau untuk sini ya berarti long squeeze sampai ke sini gitu. Nah, kalau misalnya memang dia ada pantulan langsung cepet, nah itu bisa short squeeze gitu. Jadi misalnya langsung kena support ini langsung mantul, berarti banyak yang nunggu di sini misalnya, ya itu bisa langsung ke short squeeze, gitu ya, bisa langsung ke resisten, malahan bisa tembus juga itu mungkin. Jadi sudah mendekati. Nah, itu berarti mendukung kita punya analisa sejauh ini. Jadi untuk teman-teman ya hati-hati aja ya hari ini, kalau memang posisi kelihatannya lebih mendekati support gitu ya. Kalau mendekati support harusnya lebih ke arah long, tapi karena ada kemungkinan seperti ini, jadi harus dilihat lagi price action-nya seperti apa. Kalau kita lihat indikator preset segala macam, itu memang lebih ke arah bearish sejauh ini. Jadi harusnya preferensi lebih ke short tentunya ya. Nah ini 4 jam, 1 jam, sudah agak berubah, 15 menit juga. Jadi ya semoga
terbaik lah ya. Hari ini skenarionya saya harap sampai ke sini ya mantul lagi, tapi ya who knows, dipantau aja kalau misalnya memang mau masuk posisi, kalau enggak ya udah boleh di apa namanya di skip aja gitu untuk hari ini ya. Oke, semoga membantu dan stay safe di market tentunya ya. Ini menarik. Nanti kita cek lagi teman-teman kalau misalnya mau ini juga boleh cek bareng gitu ya. Stay safe di market dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen tentunya serta share video saya ini supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Bye.